Dan kepada siapakah kitab 1-2 Tawarik ini pertama kali disampaikan atau dikhotbahkan serta diajarkan? Yang pertama kita mulai dari tahun penulisan. Kitab Esra ditulis sekitar tahun 450 sampai dengan 425 sebelum Masehi. Ini sudah tentu setelah bangsa Israel kembali dari pembuangan di Babel. Karena mereka sudah menunjukkan itikat pertobatan dan perubahan di hadapan Tuhan. Maka setelah kembali mereka dari Babel, disitulah Imam Esra menuliskan kisah karya pekerjaan Tuhan di dalam 1-2 Tawarik. Nah, konteks atau posisi Imam Esra waktu menulis 1-2 Tawarik ini, tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman sejarah yang komplit dan sempurna bagi bangsa Israel dari sudut pandang seorang imam, dari sudut pandang seorang hamba Tuhan. Dan bagaimana bait Allah yang baru didirikan dengan proses, cara, aturan yang sudah Tuhan tentukan. Jadi artinya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur Alkitab kita itu walaupun ditulis oleh banyak orang, banyak latar belakang, pemikiran, pendidikan, dan profesi, tapi semua benang merahnya saling menyempurnakan antara satu dengan yang lain. Salah satu contohnya misalkan, ya, kitab Esra ini ditulis dari sudut pandang seorang imam. Pasti berbeda, ya. Seperti penulisan 1-2 Samuel yang ditulis dari sudut pandang seorang raja. Beda pasti. Ya, kalau dari sudut pandang imam, seorang imam atau hamba Tuhan, dia akan melihat bagaimana karya pekerjaan Tuhan itu secara detail dan juga secara seksama. Sedangkan kalau penulisan kitab dari sudut pandang seorang raja, dia hanya akan melihat karya pekerjaan Tuhan dalam hal bagaimana Tuhan menolong dia sebagai seorang pemimpin atau sebagai seorang raja. Nah, berikutnya mari kita lihat penulisnya. Nama penulis kita Satawarik adalah Esra, seperti yang sudah jelaskan juga tadi di awal. Dan profesi atau pekerjaan Esra saat itu adalah seorang hamba Tuhan, atau seorang imam, dan juga seorang teolog, atau bahasa Dempudulu dipakai istilah seorang ahli Taurat. Kalau dari bahasa sekarang, saudara, ahli Taurat itu sama dengan seorang teolog lah. Yang mengorganisasi ulang kehidupan religius, kehidupan rohani maksudnya, di Yerusalem setelah pembuangan. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Imam Esra ini melakukan reformasi rohani bagi bangsa Israel setelah mereka ya kembali dari pembuangan dari Babel. Sehingga mereka sungguh-sungguh diarahkan oleh Imam Esra mengasihi Tuhan dengan total, melayani Tuhan dan mempercayai Tuhan dengan sempurna. Nah, di mana posisi Esra waktu dia menulis kitab 1-2 Tawarik? Sudah pasti posisinya di Yerusalem. Di mana saat itu Yerusalem merupakan pusat kegiatan bagi Esra dalam menulis kitab Tawarik setelah mereka kembali dari pembuangan di Babel. Siapa penerima pertama atau yang dituju dari 1-2 Tawarik? Sudah pasti ditujukan kepada seluruh umat Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Supaya mereka kembali menata kehidupan rohani mereka di hadapan Tuhan, menata hati, pikiran, dan perasaan mereka di hadapan Tuhan, dan menata segala sesuatu cara mereka beribadah kepada Tuhan. Itulah yang disampaikan oleh Esra atau ditargetkan atau ditujukan oleh Esra dengan menulis 1-2 Tawarik kepada bangsa Israel. Tapi tidak berarti kita 1-2 Tawarik tidak bertujuan juga tidak bermakna buat kita. Sangat bermakna dan sangat punya tujuan yang baik. Karena dalam kitab Tawarik ini nanti kita akan melihat bagaimana kita belajar dari kesalahan orang Israel supaya kita tidak kembali mengulangi, mengcopy paste dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan orang-orang Israel tempo dulu. Banyak apologet Muslim yang tidak paham Alkitab, mereka mengatakan begini, Bapak Ibu. Saya ambil salah satu contoh saja.
Mereka katakan, Alkitab juga mengajarkan untuk berpoligami. Itu kan lagi heboh sekarang istilah itu. Mereka menyebut nama Abraham itu memang istrinya lebih dari satu. Ya, bukan hanya Sarah kan istrinya Abraham. Ada istri keduanya, yaitu Hagar. Bahkan ada satu lagi sebenarnya. Sama halnya, Daud, istrinya kan bukan hanya satu. Dua minimal. Yang umum kita tahu. Salomo, 700 pulau. Ditambah dengan 300 gundik simpanan. Nah, biasanya saudara kita muslim mengatakan, wah itu bukti. Alkitab mengajarkan poligami kok. Kan gitu. Mereka lupa, saudara-saudara. Poligami yang dilakukan Abraham, Daud, Salomo, itu bukan poligami yang direstui oleh Tuhan. Karena justru kita mulai dari Abraham. Waktu Abraham mengambil pembantunya Hagar menjadi istrinya, itu tidak direstui Tuhan loh. Buktinya apa? Tuhan tidak pernah berjanji kepada Abraham bahwa anaknya Ismail dari istri keduanya Hagar pasti diberkati secara rohani. Enggak. Hanya kepada keturunan Sarah yang dijanjikan Tuhan berkat rohani itu. Itu mengindikasikan bahwa Tuhan tidak pernah merestui poligami dilakukan oleh Abraham. Karena tindakan poligami itu kesalahan Abraham bersama dengan istrinya karena tidak percaya total sama Tuhan. Dalam menanti kehadiran seorang anak kan. Sama halnya dengan Daud. Waktu dia mencuri istri sang jenderalnya. Tuhan marah. Dan Daud sampai berkabung. Berkabung itu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan dia. Merasa bersalah di hadapan Tuhan. Rasa bersalah itu menunjukkan poligami yang dilakukan oleh Daud. Bukan doa restu dari Tuhan. Sama hanya dengan Salomo. Justru setelah Salomo berpoligami, itulah awal mula kehancuran kerajaannya. Maka Israel terpecah-pecah kerajaannya. Yang dibawa kepemimpinan Salomo. Terpecah-pecah kan daerah kekuasaan. Kesimpulannya apa? Kalaupun Alkitab mencatat secara telanjang karakter yang baik, termasuk sifat yang buruk dari para nabi, itu bukan untuk memberikan keteladanan supaya kita mengikuti keteladanan mereka yang salah, bukan, tapi supaya kita menjauhi cara hidup mereka yang salah, cara berpikir mereka yang salah. Nah, itu yang tidak dipahami oleh saudara kita Muslim dan juga tidak dipahami oleh sebagian besar orang Kristen. Karena diam-diam banyak juga orang Kristen poligami loh. Karena mengcopy paste tindakan perilaku yang salah dari para nabi di dalam Alkitab. Tapi saya katakan tadi, kenapa hal itu perlu ditulis oleh Tuhan? Karena bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Bagi Tuhan semuanya harus transparan. Supaya itu memberikan pembelajaran positif buat kita. Dan juga menjadi pengingat buat kita. Kalau engkau tidak mau saya tinggalkan seperti orang-orang ini, jangan lakukan dosa yang sama seperti mereka. Artinya itu juga salah satu relevansi. Ya, tujuan kita satu dua tawarik bagi kita di zaman sekarang, Bapak. Yang berikutnya, kita satu dua tawarik tujuannya memberikan pemahaman baru tentang sejarah bangsa Israel. Baik tentang silsilah asal-muasal mereka yang dimulai dari Adam. Ya, sehingga memang saudara kalau kita baca, kita tawari, sebagian besar orang Kristen agak bosan. Karena banyak di kitab tawarik itu menjelaskan banyak silsilah. Sehingga orang Kristen berpikir, ah apa gunanya sih bahas ini, bahas silsilah orang. Marga saya pun gak ada yang disebut, suku saya pun nggak ada juga. Tapi itu ada maknanya loh Bapak Ibu.
Penyebutan silsilah keturunan di dalam kitab 1 2 Tawarik itu menjelaskan secara kronologis dan detail ya bagaimana nanti runtutan ya manusia yang pertama itu sampai kepada Yesus yang menjadi penyelamat bagi seluruh manusia yang jatuh ke dalam dosa yang dimulai dari Adam dan Hawa. Arahnya kan ke sana sebenarnya. Nah, kitab 1 Tawarik memiliki 29 pasal dengan total 942 ayat khusus untuk 1 Tawarik. Sedangkan kitab 2 Tawarik lebih panjang pula pasalnya. Sebanyak 36 pasal